Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mu'tamarah, materi mapel bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Kemudian sebelum pelajaran mari kita awali dengan doa Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan semoga Allah memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Anak-anakku, jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Ya, jaga kesehatan. Kemudian untuk waktu mengerjakan semester genap ini berbeda dengan semester gasal kemarin. Kalau semester gasal kemarin kalian mengerjakan kapanpun, waktunya tidak terbatas, tetapi untuk semester genap ini waktunya terbatas. Jadi kalian harus mengerjakan dengan sesuai waktu yang ditentukan. Jangan sampai melampaui batas, sebab kalau melampaui batas berarti jawabanmu tidak akan terkirim. Baik, untuk materi ini Selasa 19 Januari 2001 pukul 10. Nah, batas akhir mengerjakan tugas 3 jam setelah tayang, yaitu harinya sama. Batas akhir mengerjakan adalah 3 jam setelah tayang, hari Selasa 19 Januari 2001 pukul 13. Jadi tayangnya pukul 10, kalian mengerjakannya harus sudah terkirim maksimal terakhir, batas terakhir sampai pukul 13 atau pukul 1 siang. Demikian anak-anak harus lebih diperhatikan dan semuanya harus mengerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya, baik. Untuk materi kelas 9 semester genap ini, buka buku halaman 5. Anak-anak buka buku halaman 5. Ya. Kalau belum punya bukunya, didengarkan saja. B. Menyimpulkan isi teks diskusi. Masih lanjutan tentang materi teks diskusi pada pertemuan ke-1 kemarin. Menyimpulkan isi teks diskusi dengan bahasan 1, jenis-jenis diskusi. Secara garis besarnya saja anak-anak, jenis diskusi ini ada 2, yaitu A. Jenis formal atau resmi. Di antaranya jenis diskusi formal atau resmi antara lain sebagai berikut. 1. Seminar. 2. Lokakarya atau sanggar kerja. 3. Simposium. 4. Diskusi panel. 5. Konferensi. 6. Diskusi pleno. 7. Debat. 8. Kongres. Penulisan yang baku kongres, tapi membacanya kongres. Kemudian 9. Sarasehan. 10 yang terakhir rapat. Nah, itu anak-anak jenis diskusi formal atau resmi. Kemudian ada resmi, tentu ada tidak resmi. Ya, yang tidak resmi atau non formal apa saja? Baik, kita simak berikutnya. Ya, ini pengertian, kita lewati dulu saja yang pengertian. Yang non formal atau tidak resmi. Di dalam bukumu, buka. Nah, di dalam bukumu itu ada yang tidak resmi. Ya. Misalnya kelompok studi, ya anak-anak yang tidak resmi, kelompok studi.
Bisa dicatat ini jenis diskusi yang non formal atau tidak resmi. 1. Kelompok studi. Yang kedua, diskusi non formal setelah kelompok studi, yaitu kelompok pembentuk kebijaksanaan. Kelompok pembentuk kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, jenis diskusi non formal atau tidak resmi, komite. Komite atau pertemuan kelompok para orang tua, murid, atau peserta didik. Ya, demikian tadi anak-anak. Yang terakhir, pertama adalah kelompok studi, kemudian yang kedua kelompok pembentuk kebijaksanaan, yang ketiga komite. Itu adalah jenis diskusi non formal. Baik, berikut setelah jenis-jenis diskusi formal dan non formal, C. Menelaah teks diskusi. Di bukumu halaman 8. Ya, baik. Yang kita bahas dalam menelaah teks diskusi adalah 1. Menelaah strukturnya. Ya, struktur itu artinya urutan atau sistematika diskusi. Urutan atau struktur atau sistematika diskusi antara lain: A. Isu. Isu merupakan masalah atau topik yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Yang pertama apa anak-anak? Strukturnya isu merupakan masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, B. Argumen pendukung atau argumen pro atau persetujuan. Persetujuan. Argumen mendukung berisi argumen atau alasan yang searah atau setuju atau menyetujui, bersifat mendukung topik yang menjadi bahasan pada diskusi. Tentu saja dalam menyampaikan argumen, dari satu sudut pandangan pendukung disertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Kemudian yang C, setelah struktur A isu, B argumen pendukung, kemudian yang C argumen penentang. Ya, argumen penentang sesuai namanya itu disebut kontra, atau istilah lain disebut penolakan. Tidak setuju atau penolakan. Argumen menentang berisi argumen atau alasan yang menentang argumen, yang berisi pembahasan bertolak belakang dan menentang pendapat, tentu saja disertai alasan dan bukti dari sudut pandang kontra atau penolakan atau tidak setuju. Baik, yang ketiga, 4 setelah C argumen penentang, yang keempat atau D kesimpulan merupakan hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas. Berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra, antara yang setuju dan tidak setuju, sehingga dapat diambil satu kesepakatan keputusan yang disepakati bersama, tentu saja bersama, tidak hanya satu pihak tapi kebersamaan kesemuanya. Simpulan memiliki evaluasi argumen yang efektif dan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, anak-anak, begitu tadi adalah struktur atau urutan atau susunan teks diskusi.
Ya, saya ulang. Susunan atau argumentasi teks diskusi adalah isu, yaitu masalah yang akan didiskusikan. B. Argumen pendukung atau persetujuan atau pro. C. Argumen penentang atau kontra atau penolakan ketidaksetujuan. D. Kesimpulan. Merupakan hasil akhir yang berisi kesimpulan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra, setuju dan tidak setuju tadi disatukan sehingga dapat diambil satu keputusan yang disepakati bersama. Ya, baik, setelah struktur teks diskusi, yang kedua adalah ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Antara lain A. Penggunaan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung atau kata sambung, yaitu kata yang berfungsi menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi perlawanan dan perbandingan. Ya, konjungsi perlawanan adalah kata atau ungkapan yang menyatakan perlawanan sesuai namanya, yaitu konjungsi menyatakan perlawanan. Teks diskusi memakai kata penghubung perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, dan lainnya. Nah, kemudian konjungsi perbandingan, bukan perbandingan ya, perbandingan adalah kata atau ungkapan yang menyatakan perbandingan, membandingkan. Kemudian B. Penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal adalah kepaduan yang didapat dengan cara pemilihan istilah atau kata. Sedangkan kohesi gramatikal itu artinya adalah tata bahasa. Adalah kepaduan yang dapat didapat dengan memakai elemen dan aturan gramatikal atau menurut ketata bahasaan. C. Penggunaan modalitas. Modalitas adalah kata yang mempunyai arti kemungkinan, fenomena, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Biasanya dinyatakan penggunaan istilah, misalnya wajib, akan, ingin, mungkin. D. Evaluatif, yaitu berhubungan dengan evaluasi. Ya, masih ciri kebahasaan. E. Kosakata emotif, yaitu kata yang berkenaan dengan emosi atau menimbulkan atau membangkitkan emotif. Ya, demikian tadi mengenai kebahasaan. Saya ulang lagi, struktur diskusi meliputi isu, argumen pendukung, argumen penentang, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Kemudian ciri-ciri kebahasaan, menggunakan konjungsi atau kata penghubung, perlawanan, perbandingan. Ya, tetapi, sedangkan. Nah, misalnya adalah yang berkaitan dengan konjungsi perlawanan ini, pendapat saudara memang benar, tetapi atau namun harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, misalnya itu penggunaan konjungsi perlawanan dalam kalimat.
Kemudian perbandingan. Contoh yang perbandingan antara lain A lebih baik daripada B. Seperti itu contoh. A lebih baik daripada, itu menyatakan perbandingan. Penggunaan kohesi, ya baik, kohesi leksikal dan gramatikal. Leksikal berkaitan dengan istilah kata, kemudian gramatikal berkaitan dengan tata bahasa. Penggunaan modalitas, evaluatif atau evaluasi, dan kosakata emotif. Demikian tadi anak-anak mengenai materi hari ini berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat anak-anak, untuk pekerjaan semester genap ini hanya ada waktu 3 jam, batas maksimal. Tugas mapel bahasa Indonesia kelas 9 pertemuan kedua semester genap ini. Kerjakan uji kompetensi halaman 17 nomor 1 sampai dengan 10. Catat anak-anak dulu. Tugas mapel bahasa Indonesia kelas 9 pertemuan kedua semester genap. Kerjakan uji kompetensi halaman 17 nomor 1 sampai 10. Kerjakan di Google Form. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ingat, batas terakhir mengerjakannya adalah pukul 13 atau 1 siang. Saya ulangi, selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.